Pada bagian ini, saya akan menjelaskan hasil uji reliabilitas yang menggunakan metode Global Alpha. Global Alpha adalah merupakan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi atau reliabilitas pada suatu penelitian. Nah, semakin tinggi nilai Global Alpha-nya, maka semakin baik tingkat konsistensi pertanyaan yang diukur dalam variabel penelitian tersebut. Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan pada 3 goals, yaitu Untuk goal 1, yang terdiri dari pertanyaan 4 sampai pertanyaan 10, diperoleh nilai Cronbach alpha-nya 0,819363597. Nilai tersebut berada di atas 0,7, sehingga goal 1 dinyatakan reliable. Hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan pada goal 1 memiliki konsistensi yang baik dalam mengukur partisipasi dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan. Selanjutnya, goal kedua yang terdiri dari pertanyaan 11 sampai 17 memperoleh nilai Cronbach alpha-nya 0,72093979093, di mana nilai alpha lebih besar dari 0,7, maka goal 2 dinyatakan reliable. Hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan pada goal 2 memiliki konsistensi yang baik dalam mengukur dampak kegiatan terhadap kesehatan dan keseimbangan kehidupan seorang mahasiswa. Kemudian, untuk goal 3 terdiri dari pertanyaan 18 sampai 24 dengan Cronbach alpha-nya 0,7209397093, di mana Cronbach alpha tersebut lebih tinggi dari 0,7, sehingga goal 3 dinyatakan reliable. Hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan pada goal 3 konsisten dalam mengukur manfaat kegiatan kemahasiswaan terhadap pengembangan diri seorang mahasiswa. berdasarkan hasil seluruh goals yang dimiliki Global Alpha di atas 0,8, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang sangat baik dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Baik, di sini kita akan melakukan perbandingan datanya. Di sini saya menggunakan fitur yang ada di Excel sendiri, yaitu menggunakan pivot table. Pivot table itu kenapa kita memilih pivot table? Karena kita tuh udah nggak perlu lagi tinggal kayak kalau cara-cara dulu adalah kita menggunakan rumus-rumus ya. Cara menggunakan rumus-rumus kan mungkin terdengar lebih ribet dan harus dihafal ya. Nah, untuk mempermudah kita membandingkan data, sekarang Excel memiliki fitur yaitu namanya pivot tables. Jadi gimana sih caranya biar kita bisa membandingkan nih kayak responden kita tuh terdiri dari mana saja, kayak ibaratnya apakah lebih banyak laki-laki atau lebih banyak perempuan gitu. Jadi fungsi pivot tables ini itu untuk membandingkan entah dari responden atau fakultas mana saja yang paling banyak untuk mengisi kuesioner yang sudah kita sebar sebelumnya gitu. Baik, untuk tutorial langsung saja kita mulai. Di sini kita Ctrl A semua dulu data yang ada, kemudian masuk ke menu insert. Setelah itu masuk ke bagian pivot table, kemudian kita di sini membuat worksheet yang baru. Setelah itu kita rename dulu worksheet yang sudah kita buat. Misalnya di sini adalah EDA. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan perbandingan pertama terlebih dahulu. Di sini kan kita di PowerPoint sebelumnya kita melakukan perbandingan yaitu usia dan jenis kelamin mana saja yang paling banyak, kayak responden mana saja yang ada paling banyak mengisi kuesioner sebelumnya. Di sini jenis kelamin kita masukkan ke rows dan masukkan juga ke values. Oke, di sini terlihat di sini bahwa ternyata responden yang banyak mengisi kuesioner kita ternyata terdapat dari golongan laki-laki. Dari golongan perempuan. Nah, untuk memvisualisasikan datanya, kita tinggal melakukan yang namanya kita pilih data yang ini, kemudian kita masuk ke menu insert dan kita melakukan yang namanya masuk ke yang pie ya. Jadi di sini kita menggunakan perbandingan datanya yang menggunakan pie gitu. Ini lebih mudah untuk kita membandingkan nih paling banyak golongan mana saja yang mengisi data kuesioner kita tersebut. Kemudian untuk memunculkan angka-angkanya kita klik yang tanda plus ini, kemudian data labelsnya kita centang. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ternyata dari responden kita itu 32 orangnya yang paling banyak mengisi adalah dari golongan perempuan, teman-teman. Kemudian kita kan tadi di PowerPoint sebelumnya kita juga membandingkan nih dari fakultas mana saja orang-orang yang mengisi data kita gitu. Kita balik lagi nih ke form respon 1, kemudian masuk ke insert, kemudian kita klik pivot table, kemudian kita gunakan yang existing worksheet. Kemudian kita klik lagi nih yang EDA. Kemudian di sini kita pilih kolom mana saja yang mau kita isi datanya lagi. Kemudian kita oke. Setelah itu lakukan hal yang sama. Di sini kan kita ingin membandingkan fakultas mana saja nih yang banyak mengisi form kita. Masukkan fakultas ini ke rows, kemudian masukkan ke values. Nah, terlihat ternyata paling banyak yang mengisi data kita adalah anak FIF. Untuk kita memvisualisasikan datanya, kita melakukan hal yang sama seperti tadi. Kita blok dulu semua data yang ada, kemudian kita masuk ke menu insert. Setelah itu kita pilih yang insert pie atau donut charts ini. Di sini kita menggunakan 2 dimensi pie ya. Kemudian kita akan melakukan penampilan datanya.
dengan cara hal yang sama tadi, yaitu kita klik tanda plus ini kemudian data tables. Nah, di sini ini lebih mudah nih kita membandingkan. Ternyata yang warna merah ini FIF itu adalah orang paling banyak, responden yang paling banyak yang mengisi kuesioner kita ternyata berasal dari fakultas FIF. Sebaliknya, untuk dari jenis kelamin ternyata lebih banyak perempuan yang mengisi kuesioner kita ketimbang laki-laki. Jadi kemudahan fitur pivot tables ini sangat mudah. Jadi kita tidak perlu lagi mengelompokkan datanya satu-satu. Kita tinggal pilih dan kita tinggal select datanya dan kita tinggal bikin nih data-datanya. Penggunaan PI ini juga sangat mudah, apalagi untuk data-data yang skalanya masih tidak terlalu banyak ya. Karena akan memudahkan kita untuk membaca data nih. Ini ternyata golongannya dari mana aja yang paling banyak gitu. Oke, mungkin sekian itu yang bisa saya sampaikan. Pivot tables itu kayak ibaratnya jika datamu adalah ibarat gudang yang banyak banget dan penuh banyak barang yang berantakan, maka pivot table itu adalah sebuah etalase kaca yang memajang barang-barang tersebut dengan rapi per kategori agar mudah dibandingkan oleh orang yang melihatnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari rata-rata jawaban responden atau mengetahui kecenderungan jawaban responden pada setiap pertanyaannya. Di sini kami menggunakan nilai rata-rata atau MEAN. Nilai rata-rata ini dihitung menggunakan fungsi average. Rata-rata itu dihitung menggunakan rumus X bar sama dengan sigma X per N, atau simpelnya jumlah seluruh skor jawaban responden dibagi jumlah responden. Selanjutnya, karena kita sudah menemukan rata-rata menggunakan fungsi average tadi, kita bisa blok pertanyaan dan rata-rata jawaban dari responden tadi. Kemudian kita beralih ke insert. Di insert kita ke sini, insert kolom or bar chart ini. Kemudian kita pilih yang 2 dimensi bar. Nah, sudah muncul. Kemudian kalau kita mau menambahkan datanya di sebelah kanan, kita bisa ke chart elements. Kemudian kita menambahkan yang data labels ini. Nah, sudah. Mungkin sekian untuk penjelasan dari bagian EDA. Terima kasih. Halo semuanya, kami akan menjelaskan tentang uji hipotesis. Saya Lala Sabrina Zara dengan NIM 10303253004. Saya Nela Korea dengan NIM 1030325000090. Baik, di sini kita langsung mulai aja. Yang pertama itu kita mencari hipotesis nolnya. Hipotesis penelitian H0 sama titik sama dengan mu lebih kecil dari 3 dan H1-nya mu lebih besar dari 3. Di sini nilai 3 digunakan sebagai nilai netral pada skala Likert. Selanjutnya pada data pengujian. Yang diketahui N-nya sama dengan 50. Rata-rata sama dengan 3.423. Standar deviasinya 0,531. Dan mu 0-nya sama dengan 3. Lanjut pada rumus uji Z. Yang sama dengan buka kurung X dikurang mu 0 tutup kurung per buka kurung S per akar N. Pada rumus ini, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata penilaian responden berbeda signifikan dari nilai netral. Nah, kita langsung masuk ke perhitungan uji Z. Nah, di sini kan tadi udah ada X-nya itu atau rata-ratanya itu 3,423. Nah, kita langsung tulis di X. Dan kemudian dikurang sama mu 0. Mu 0 itu tadi 3 per. Nah, di sini
S itu artinya standar deviasi. Nah, standar deviasinya itu 0,531 per N itu rata-rata, N itu 50. Nah, kita hasilin, kita jumlahin, itu hasilnya jadi 5.629. Nah, nilai ini itu menunjukkan rata-rata responden jauh di atas dari nilai netral. Selanjutnya, keputusan uji hipotesis. Zitung yang sama dengan 5.629, Z-tabel sama dengan 1.645. Di sini karena Zitung lebih besar dari Z-tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, selanjutnya itu interpretasi hasil. Jadi dari kegiatan mahasiswa kemahasiswaan itu memberikan pengaruh positif yang signifikan, di mana terhadap mahasiswa berdasarkan hasil pengujian statistik. Baik, selanjutnya kami akan memberikan kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dan sarannya itu mayoritas mahasiswa aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dan merasakan manfaat positif. Nah, penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih besar dan lebih beragam. Mungkin sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih Dan mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa lagi.